Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajur Ramadan, NPM 1857051003. Di sini saya akan coba menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita mulai dengan pengertian filsafat. Jadi, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, atau pengetahuan. Dengan demikian, philosophia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Dari pengertian kata tersebut, bisa diambil kesimpulan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Kemudian pengertian filsafat Pancasila atau filsafat dalam Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Pengertian ini atau gagasan ini dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila, dikemukakan oleh Noto Negoro. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif atau induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Jadi, Pancasila sebagai filsafat itu bisa dilakukan dengan dua cara tersebut. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, yang artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme,
komunisme, dan sebagainya. Kemudian ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama nilainya ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip Pancasila menegaskan kembali kepercayaan orang Indonesia bahwa Tuhan memang ada. Ini juga menyeratkan bahwa masyarakat Indonesia percaya pada kehidupan setelah kematian. Ini menekankan bahwa pengerjaan nilai-nilai suci akan membawa orang menuju kehidupan yang lebih baik di akhir. Prinsipnya tercakup dalam pasal 29 bagian 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara harus didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan manusia diperlakukan dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Ini menekankan bahwa orang Indonesia tidak mentolerir penindasan fisik atau spiritual manusia oleh rakyat mereka sendiri, oleh rakyat negara lain, ataupun oleh negara lain. Nilai yang ketiga yaitu kesatuan Indonesia. Prinsip ini mewujudkan konsep nasionalisme, cinta untuk bangsa dan tanah air. Ini membayangkan kebutuhan untuk selalu menumbuhkan kesatuan dan integritas nasional. Nasionalisme Pancasila menuntut agar orang Indonesia menghindari perasaan superioritas atas dasar etnik karena alasan keturunan dan warna kulit. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia berjanji untuk memiliki satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa, sementara lambang Indonesia melambangkan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti kesatuan dalam keragaman. Nilai yang keempat yaitu demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan. Pada jenis demokrasi ini, Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto mengatakan, demokrasi yang kita praktikkan adalah demokrasi Pancasila yang menjadi dasar-dasar dan dasar hukum yang ditetapkan di tahun 1945 konstitusi. Demokrasi Pancasila menyerukan pengambilan keputusan melalui musyawarah hingga mencapai konsensus atau mufakat. Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menyerukan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh penduduk, tidak secara statis namun dinamis dan progresif. Ini berarti bahwa semua sumber daya alam dan potensi nasional negara tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan dan kebahagiaan rakyat. Keadaan sosial menyeratkan perlindungan yang lemah. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.